tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Kita udah 60 tahun merdeka, tapi tentang sampah ternyata baru lahir kemarin tahun 2008. Sesudah berapa tahun? Hampir 63 tahun usia negara Indonesia baru lahir tuh undang-undang sampah. Kebiasaan yang selama ini membuang sampah di tempat lahan-lahan kosong juga ke sungai-sungai yang ada di sekitar kita, dampaknya juga kepada kita sendiri karena dampak membuang sampah sembarang tempat mengakibatkan pemandangan di wilayah kita juga tidak bagus, juga mengakibatkan banjir karena wilayah kami setiap musim penghujan banjir. Selama ini sebelum-sebelumnya itu dikelola oleh masing-masing RT. Nah, yang tempat sampahnya itu ditentukan oleh developer waktu itu, cuman dengan berbagai macam titik karena saling berdekatan ya, akhirnya kan di warga lingkungan sekitar itu komplain gitu loh. Jadi akhirnya pindah sono, pindah sini, yang ya jadi sempat konflik antara warga sendiri gitu. Kami sangat mengharapkan bagaimana Karangrejo bisa seperti daerah-daerah kelurahan lain yang bisa bersih, bisa nyaman, dan bisa sehat. Karena Karangrejo ini daerah pasang surut, sampah-sampah itu banyak numpuk khususnya di daerah-daerah kolong. Makanya kami sangat tertarik sekali ada tawaran untuk pengelolaan sampah. Kami menginginkan daerah kami supaya menjadi daerah yang bersih dan sehat. Dalam Undang-Undang Nomor 18 2008 tentang persampahan, ada perubahan paradigma pengelolaan sampah. Sampah yang tadinya dilihatnya sebagai sampah, kemudian dilihat menjadi sumber daya. Sampah yang tadinya hanya dikelola atau dikumpul, angkut, kemudian buang, dirubah menjadi dipilah, kemudian dimanfaatkan, didaur ulang, baru dibuang. Sampah. Pengelolaan sampah yang menekankan pada pengurangan atau minimalisasi sampah di setiap tingkatan, mulai dari rumah tangga, kemudian di tingkat kawasan, sampai dengan di TPA. Jadi jumlah sampah yang dihasilkan di setiap rumah tangga sampai dengan kawasan harus bisa dikurangi sampai dengan 50 atau 70%, sehingga sampah yang dibawa ke TPA akan jauh berkurang menjadi sekitar 20% sampai 30%. Kiprah atau Kitab Pro Sampah dalam implementasinya menerapkan beberapa prinsip utama. Yang pertama adalah partisipasi semua pihak. Yang kedua adalah cost recovery. Biaya pengelolaan sampah terutama untuk operasional harus berdasarkan pada prinsip cost recovery. Yang ketiga, pemanfaatan sampah dengan berbagai cara dan berbagai teknik agar bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi masyarakat dan bermanfaat untuk kelompok masyarakat tersebut. Yang keempat, minimisasi sampah di tingkat lingkungan atau kawasan dan terintegrasi dengan sistem kota. Artinya sampah yang dikelola di kawasan ini menjadi bagian dari sistem pengelolaan sampah kota. Pengelolaan sampah dari ibu-ibu rumah tangga memilah sampah, yaitu kita siapkan ada 2 tong sampah. Yang satu tong sampah untuk non-organik, yang satu untuk organik. Jadi ibu-ibu dari rumah tangga itu sudah mulai terbiasa memilah sampah, jadi sudah tahu tempat membuangnya, ini sampah non-organik dan ini sampah non-organik. Kami punya petugas pengambil sampah, yaitu 2 orang, dan ada alat pengangkutnya, yaitu motor sampah, 2 buah. Setelah diambil, dibawa ke MRF,
sampai di MRL baru dipilah. Karena ada juga sebagian yang belum terpilah. Setelah dipilah menjadi bersih khusus sampah organik, baru dicacah. Setelah dicacah, baru dicampur, yaitu namanya starter. Starter itu adalah sisa dari sampah yang tidak bisa digunakan, yaitu yang kasarnya, yang kira-kira ukurannya itu 1/3. Dan kita kalau karena tidak punya alat pengukur, maka kita peras. Kalau diperas itu airnya tidak keluar, otomatis itu campuran sudah bagus. Baru dimasukkan di dalam keranjang Takakura selama 14 hari. Setelah 14 hari ditumpah di angin-anginkan. Di situ setiap 2 hari sekali dibalik supaya posisinya itu bisa rata keringnya. Karena yang bagian bawah itu masih basah, kalau dibalik-balik otomatis jadi merata keringnya. Setelah kering baru kita tandak, diayak. Diayak nanti kalau yang bagus jadi kompos. Nah sisanya itulah tadi yang tidak bisa diayak dijadikan starter untuk campuran bikin kompos. Kami telah mengadakan pertemuan-pertemuan di setiap RT yang mencangkup di sini ada 7 RT. Akhirnya masyarakat menyetujui setiap bulan restribusi untuk pengambilan sampah itu 3.000 per KK. Dana distribusi itu digunakan untuk dana operasional. Yang pertama itu dana operasional untuk pembelian minyak dan untuk gaji, yaitu karyawan yang mengambil sampah tadi. Untuk sampah anorganik ada beberapa kategori lagi sebetulnya. Jadi ada sampah anorganik yang masih bisa didaur ulang atau kategorinya recyclables yang biasanya dikumpulkan oleh pemulung kemudian dibeli oleh bandar lapak, kemudian akan disalurkan lagi ke pabrik-pabrik untuk didaur ulang. Barang-barang ini antara lain seperti plastik-plastik yang tebal, kemudian kemasan minuman karton atau Tetra Pak, kemudian kardus, dan botol-botol gelas yang masih bisa didaur ulang. Sampah anorganik berikutnya adalah sampah B3 rumah tangga. Ini terdiri dari batu baterai, kemudian limbah-limbah elektronik, kemudian lampu hemat energi yang sudah pecah karena ini mengandung merkuri. Kemudian juga ada kemasan-kemasan bekas insektisida rumah tangga yang harus dipisahkan dan ditaruh di dalam wadah khusus untuk kemudian ditangani secara khusus. Kategori yang ketiga adalah residu yang sudah tidak bisa kita daur ulang lagi, dan residual inilah yang dibawa ke TPA. Jadi manfaat yang dihasilkan atau manfaat yang dinikmati oleh masyarakat, yang pertama adalah dari plastik-plastik kemasan, misalnya kayak produk Supermi ataupun produk sabun ini. Nah, ada masyarakat kelompok yang ada itu adalah dengan membuat kantong tas ataupun tempat-tempat lain yang diolah sehingga bermanfaat terhadap masyarakat atau bermanfaat kepada orang lain. Nah, ini bisa dijual. Saya tertarik mengolah sampah biar mengurangi pencemaran udara dari limbah dari masyarakat, biar nggak terlalu membanjir sampah di masyarakat. Saya ngambil bahan baku ya ada dari warung, dari ibu-ibu rumah tangga itu juga ada, kebanyakan yang dari warung-warung. Memulai usaha ini modalnya dari Bali Fokus, dan bahan sampahnya itu dari tetangga sekitar, dari sebelah-sebelah atau warung-warung kita menerima itu, terus dipilah-pilah berdasarkan corak dan warnanya, terus kita jahit, kita bikin model yang
yang kira-kira warga bisa menerima gitu. Tas itu harganya kita jual dari harga 15, 10.000 ada, dari 10.000 sampai harga 50.000. Biasanya kita jual ke art shop seperti di Sanur ada, terus teman relasi suami saya. Rata-rata kita sekarang untuk usaha ini untuk 1 bulannya mendapatkan hasil sekitar 1 sampai 1,5 juta bersihnya. Dulu di sini ada simulasi yaitu dari Bali Fokus. Habis ini diperkenalkan masalah kompos untuk rumah tangga begini caranya dan semua udah diajarin, akhirnya sampai sekarang kami mengelola kompos itu di rumah tangga. Kalau di Denpasar ini kadang diangkutnya sampah itu kan 2 hari sekali, 3 hari sekali. Lagian kalau pas lagi saya masak, sampah itu kan banyak sekali. Begitu ada program begini, organiknya disisain, plastiknya disisain, itu akhirnya saya buang sedikit sekali gitu. Sebelum ada KSM kayaknya ibu-ibu di sini ya udah kayaknya nggak teratur ya, sampah dibuang aja, dikumpulin, dibuang, nanti diambil ya sampah apapun, sama kering sama basah nggak kita bedakan gitu. Karena KSM ini juga di lingkungan kita kebetulan ya, secara otomatis kita kan juga harus mendukung. Jadi kita bantu petugas biar dia nanti di sana nggak memilah-milah, jadi proses untuk pemisahan itu kan bisa lebih cepat kalau kita ibu-ibu di sini bisa langsung memilah-milah gitu. Jadi pemerintah pusat memberikan kontribusi untuk anggaran bangunan seperti ini, kemudian pemerintah provinsi juga punya kontribusi, kemudian pemerintah Kabupaten Sidoarjo sendiri juga punya kontribusi 250 juta. Nah, Borda sendiri juga mempunyai kontribusi dalam bentuk pembinaan masyarakat, kemudian sosialisasi, dan mungkin sedikit konstruksi bangunan kekurangannya itu. Akhirnya terwujudlah bangunan TPST di Injanti ini seperti ini. Jangan lupa, walaupun itu semua memadai, ini dalam proses itu harus partisipatif, masyarakat harus dilibatkan, masyarakat harus dibongke. Kalau dicuekin aja dia pasti nggak mau terlibat. Lingkungan bersih, indah, sehat, tidak